Perkenalkan dulu. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman yang udah ikut webinar di Komunitas Excel Indonesia pagi ini ya. Kemudian untuk materi hari ini teman-teman kita akan membahas yang namanya Power Pivot ya. Kalau mungkin teman-teman sebelumnya ada yang ikut di kelas Advance 2, nah itu sudah membahas yang namanya Power Query ya sama Mas Gilang. Nah, di sini sekarang kita akan membahas Power Pivot ya. Oke, nah mungkin sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, Power Pivot itu apa sih dan kenapa kita harus menggunakan Power Pivot gitu ya. Apa bedanya nih ya? Apa bedanya dengan pivot table biasa gitu ya. Oke, jadi yang pertama nih teman-teman ya, perbedaan yang ada antara Power Pivot sama pivot table biasa ini, Power Pivot ini cenderung lebih fleksibel terhadap jumlah raw data teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk pivot table biasa itu kan cenderung lebih terbatas dengan jumlah row yang ada di Excel. Itu sebanyak 1.048.000-an ya. Nah kalau Power Pivot sendiri itu berapapun jumlah datanya asal laptop teman-teman kuat tuh bisa tuh menghandle ya gitu ya. Oke, yang kedua teman-teman ya itu untuk menyatukan data itu teman-teman tidak butuh yang namanya fungsi-fungsi lookup gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ada dua table nih yang mau diambil salah satu datanya gitu, nggak perlu lagi yang namanya lookup function ya. Nanti kita akan kita akan pelajari cara membuat relationship gitu untuk menyambungkan antar table gitu. Yang kedua itu karena tadi ini ya sesuai dengan yang saya bilang kita bisa ambil data dari dua table ya. Jadi sumber yang bisa kita gunakan itu lebih dari satu file gitu teman-teman ya. Contohnya nanti kita akan pakai dari tiga file ya. Mungkin teman-teman juga sudah megang file yang dikirim oleh Mimin gitu. Oke, kemudian yang keempat nih apalagi nih? Oke, jadi untuk yang keempat itu kolom yang ada yang terhubung gitu ya. Jadi table yang nanti sudah kita buat relationship-nya, itu teman-teman bisa gunakan tuh kolom-kolomnya gitu ya. Jadi nggak terbatas buat teman-teman untuk menggunakan data-data yang ada di table yang sudah dibuat relationship-nya gitu ya. Oke, yang terakhir ya teman-teman, cenderung lebih ringan nih sebenarnya kalau kita menggunakan Power Pivot terhadap data yang besar teman-teman ya. Jadi kalau file Excel-nya itu sudah sampai contoh 50.000 mega gitu ya, 50.000 megabyte. Nah itu sorry 50.000 ya, 50.000 megabyte itu sekarang cenderung lebih enteng gitu ya, daripada teman-teman menggunakan pivot table biasa gitu sih. Oke, nah setelah mungkin ini ya perbedaan yang mendasar gitu ya, kenapa kita harus beralih dari pivot table biasa ke Power Pivot Table gitu ya. Oke, yang kedua adalah penambahan add-in. Nah, jadi gini teman-teman, Power Pivot ini secara default memang sudah ada di Microsoft Excel 2013 kalau nggak salah ya, ke atas itu sudah ada. Cuman dia tidak secara langsung muncul gitu ya. Kalau teman-teman lihat nih di laptop saya itu sudah muncul nih menunya ya. Menu barnya sudah muncul Power Pivot gitu. Nah, ini biasanya tidak langsung muncul teman-teman ya, harus harus secara manual dimunculkan gitu. Nah, caranya di sini akan saya ajarkan dua cara ya untuk memunculkan menu Power Pivot ini. Oke, yang pertama ya adalah menggunakan menu yang ada di developer nih ya. Kalau teman-teman nggak punya menu developer, nggak apa-apa. Nanti kita pakai cara yang kedua ya. Kita pakai cara pertama dulu. Kalau teman-teman sudah punya menu developer di sini ya, pilih menu developer. Teman-teman melihat di sini ya, ada yang namanya add-in. Ya ada tiga ya, ada add-in, Excel add-in, sama com add-in. Nah, teman-teman pilihnya di com add-in gitu ya. Jadi developer, kemudian beralih ke com add-in, teman-teman klik, nah muncul seperti ini ya, pop up seperti ini. Teman-teman silakan pilih yang Microsoft Power Pivot for Excel ya.
Ini kalau saya hilangkan di sini saya uncheck akan hilang di sini teman-teman power pivot saya. Tapi kalau saya misalnya pilih lagi ya, saya cek lagi akan muncul. Nah, seperti itu ya. Jadi cara pertama adalah menggunakan menu developer gitu ya. Saya ulangi, ke menu developer ya, kemudian com add-in. Setelah itu teman-teman pilih Microsoft Power Pivot or Excel, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul langsung. Oke, saya ulangin lagi. Sekarang kita belajar pakai cara kedua ya. Jadi cara kedua ini kalau teman-teman nggak punya menu developer juga tetap bisa pakai Power Pivot ya. Cuman disclaimer nih ya, kalau teman-teman pakai MacBook ya, sorry Office tapi yang ada di MacBook gitu, sayang sekali Power Pivotnya belum ada nih teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk teman-teman yang menggunakan Windows aja gitu. Oke. Kemudian kemarin juga salah satu peserta kita ada pakai Microsoft Office yang Student Edition, kalau nggak salah ya. Student Edition juga itu ternyata nggak ada menu Power Pivot teman-teman, gitu ya. Jadi ini Office-nya kalau teman-teman memang sudah bekerja ya, saya saranin untuk apa namanya subscribe sama Microsoft Office 365 ya. Jadi di situ teman-teman sudah dapat berbagai macam Office tuh dari Word, PowerPoint, Excel, ya, Teams dan lain-lain ya. Nah di situ juga teman-teman bayarnya itu sekitar 90 ribuan kalau nggak salah sebulanan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi yang namanya ini ya apa namanya tidak terupdate karena kalau pakai Office 365 itu secara reguler atau secara berkala dia akan melakukan update sehingga dapat feature yang terbaru gitu. Oke, nah setelah menu developer ya, kita akan pakai cara kedua nih untuk memunculkan menu Power Pivot. Caranya adalah teman-teman ke File, ya, kemudian teman-teman pilih Option, gitu ya. Sekali lagi, File, ya, kemudian Option. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, di menu sebelah kiri ini kita ke bawah gitu. Nah, ada yang add-in juga nih, ya. Teman-teman pilih nih add-in. Ya, klik add-in. Setelah itu kita ke bawah lagi, add-in ke bawah lagi. Nah, di sini ada tulisan manage ya. Di manage ini ya, teman-teman pilih yang namanya com add-in lagi. Com add-in kemudian go. Nah, setelah go baru muncul lagi kan pop-up-nya, pilih Microsoft Power Pivot for Excel gitu ya. Saya ulangin ya, teman-teman yang cara kedua ini menggunakan file ya, kemudian option ya, kemudian add-in ya, kemudian ke bawah lagi ya, pilih com add-in, go, setelah dipilih klik go. Nah, silakan cek di sini Microsoft Power Pivot for Excel gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman kira-kira ada yang belum muncul? Ada yang belum muncul? Kalau ada yang belum muncul silahkan ini ya, silahkan bilang sudah muncul ya. Oke, kalau sudah muncul kita akan overview contoh data gitu ya. Jadi di sini mungkin teman-teman juga sudah megang data yang dikirim oleh Mimin, data-data yang isinya nanti akan kita olah menggunakan Power Pivot ya. Nah, datanya itu saya kasih judul ini sama nih, data depannya gitu ya. Kalau Power Pivot ini menunya ini ya, apa namanya materi yang akan kita pelajarin. Cuman datanya ada 3 ini teman-teman, data customer, data item, sama data penjualan gitu ya. 3 ini silahkan dibuka semua dulu. Saya buka dulu. Oke, sudah terbuka. Sekarang saya akan menuju ke data penjualan. Nah, gini teman-teman ya. Jadi di sini ada data penjualan, di mana data penjualan ini adalah rekor ya transaksi penjualan sebuah perusahaan ceritanya gitu ya. Nah, di data penjualan ini teman-teman, kebetulan ada 5 kolom nih ya. Saya kasih tahu dulu, 5 kolom ini
merepresentasikan apa sih ya? Yang kolom pertama itu adalah customer ID, teman-teman. Ya, customer ID ini ya, customer ID ini ya mewakili dari kode identitas ya, kode identitas yang melekat pada customer. Nanti teman-teman lihat di sini hanya berisi kode gitu ya, 101 ya gitu ya, 102 ya kalau kita lihat di sini sampai 110 gitu ya. Nah, kalau ditanya nih ya, 101 itu atas nama customer apa? Nah, ini kita nggak tahu nih ya. Kalau dilihat di rekod penjualan ini, dia hanya berupa ID aja, nggak ada namanya, nggak ada alamatnya dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi untuk data record sales ya, biasanya kan itu memang suatu data yang rahasia ya teman-teman. Karena itu bisa memberikan informasi berupa transaksi jual beli antara kita dengan customer gitu ya. Kalau di perusahaan saya record sales itu sangat-sangat rahasia. Kenapa? Kalau sampai jatuh ke kompetitor gitu ya, itu sangat sangat bahaya sekali. Kenapa? Ya nanti kompetitor bisa tahu nih ya, customer kita yang loyal itu yang mana gitu ya. Nanti kalau dia sampai tahu bisa di-approach dan bisa dicuri gitu customer kita. Seperti itu. Makanya di sini customer-nya itu hanya diwakili oleh customer ID gitu ya. Nah, untuk memecah supaya ini kita tahu ya ini customer-nya atas nama siapa, kita butuh tambahan data lain teman-teman, yaitu data customer gitu ya. Nah, di sini saya sandingkan mungkin ya. Saya sandingkan yang di kiri adalah tadi record sales, yang di kanan adalah data customer. Oke. Nah, di data customer ini teman-teman ya, baru nih ketahuan nih ya, customer ID contoh misalnya 101 itu atas nama siapa? Oh, ternyata atas nama Jaya Gadget gitu ya. Di Ion Mall JGC gitu Jakarta Timur. Nomor teleponnya sekian, alamatnya sekian ya, kotanya sekian gitu ya. Kemudian customer 102 itu Merdeka Gadget, telepon sekian, alamat sekian, kemudian kotanya Jakarta juga. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk supaya kita tahu nih dan kita bisa analisa misalnya gitu customer kita itu siapa, kita butuh bantuan table lain yaitu table customer. Contoh misalnya seperti ini ya. Saya pengen tahu ya penjualan kita terbanyak itu ada di kota mana. Oke. Kalau gini berarti saya harus nambahin di record sales itu adalah kota gitu ya. Kota. Nah, di sini saya harus melakukan lookup gitu ya. Lookup terhadap data customer. Nah, oke. Baru nih keisi semua nih ya. Oh, iya 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 ternyata pas atas customer ID ini lokasinya ada di kota ini. Nah, itu kan baru kita tahu nih penjualan kita paling banyak itu di kota mana ya. Oke, contoh misalnya gini, kalau memang customer kita tidak terlalu banyak ya mungkin ya kita bisa hafal. Ini kan hanya 10 customer gitu ya. Kita bisa hafal. Oke, 101 ini atas namanya. Coba bayangin teman-teman kerja di perusahaan yang customer-nya itu ribuan gitu kan. Nah, itu baru jadi masalah tuh, nggak mungkin kita hafalin satu-satu ya, gitu. Oke, kemudian teman-teman ya, kolom yang kedua di record sales ini ya, adalah order ID. Nah, order ID ini ya, order ID ini bertindak sebagai salah satu kode unik ya dari masing-masing transaksi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat di sini nggak ada nih kode order ID ini yang similar gitu ya atau sama gitu. Semuanya unik. Nah, alias tidak ada yang identical. Itu semuanya unik alias tidak ada yang sama. Tuh, ya. Untuk membedakan ya satu record dengan record yang lain gitu. Oke, berikut order ID. Yang ketiga adalah kode item nih teman-teman. Nah, kode item ini ya kalau kita lihat sebenarnya dia sama dengan customer ID, yaitu kode unik yang dimiliki untuk suatu produk gitu ya. Nah, untuk supaya tahu nih kita kode item ini mewakili produk apa, harus juga kita ya kawinkan dengan data item gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini
Ya, kalau kita lihat atas kode item MCP01 itu sebenarnya produknya apa sih? Oh, produknya ternyata MacBook Pro, teman-teman, ya. Harga produksinya berapa? Nih, harga produksinya ternyata 1.974 dan harga jualnya itu 32 juta gitu ceritanya ya. Oke. Nah, di sini baru kita bisa tambahkan lagi misalnya mau analisa ya. Oke, di sini kita bisa analisa apa? Misalnya di sini saya pengen kasih revenue gitu ya. Revenue. Nah, revenue ini bertindak sebagai apa? Sebagai ukuran gitu ya. Dari masing-masing transaksi kita itu mendapatkan seberapa banyak revenue gitu ya. Seberapa banyak pendapatan yang kita hasilkan gitu. Nah, di sini revenue ini kan sebenarnya jumlah penjualan ya dari satu transaksi dikali dengan harga jualnya gitu ya. Tapi harus saya kasih dulu nih di sini. Dari masing-masing produk itu harga jualnya berapa. Ya, berarti harus saya look up lagi gitu ya. MCP01 ya, harga jual 3. Nah, ini baru harganya. Baru setelah itu kita kali lagi nih, kali lagi ke unit sold gitu. Ya. Seperti itu. Nah, oke, kita analisa gitu misalnya ya, kita buat type pivot table gitu ya, dari masing-masing customer ID tergenerate revenue berapa. Ternyata si bos nanya lagi, "Coba dong kalau sudah tahu revenue, saya pengen tahu juga dari masing-masing customer ini harga produksi kita berapa sih?" Gitu ya, supaya kita tahu profitnya. Gitu ceritanya ya. Nah, harus di look up lagi. Gitu ya, teman-teman. Kok hilang? Eh, Sorry ya, teman-teman, tadi ada sedikit kendala teknis. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya kita sekarang ini ya teman-teman, butuh data, bukan profit dulu, harga produksi. Harus kita look up lagi, gitu ya. Look up lagi. Terus setelah kita analisa lagi, oh ternyata bos minta lagi nih, data apa? Data nama customer. Saya pengen lihat dong, tadi kan masih berupa kode ya, saya pengen tahu sebenarnya customer kita itu yang mana sih, namanya siapa, nomor teleponnya berapa, saya pengen saya pengen telepon ngucapin terima kasih sudah melakukan transaksi yang banyak sama perusahaan kita gitu misalnya. Nah, itu kan jadi PR kalau kita misalnya selalu nambah kolom di data penjualan ya, rekod penjualan ini. Nambah kolom, isi tambah data lagi gitu ya. Nah, teman-teman, ini kalau misalnya mungkin datanya sekecil ini sih ya no problem ya buat teman-teman ya. Tapi bayangkan kalau misalnya rekod penjualan teman-teman itu sampai 3 juta rekod gitu per bulan, ya. Customer teman-teman ada 100 ribuan. Produk teman-teman mungkin bisa sampai 500 produk, gitu ya. Nambahin kolom itu kan jadi PR gitu. Nah, semua ini ya teman-teman bisa kita simplify ya dengan menggunakan Power Pivot. Nah, simplify-nya itu seperti apa gitu ya. Nanti akan kita bahas gitu ya. Jadi di sini tujuan saya adalah mengenalkan ya contoh data yang akan kita analisa ya, yang akan kita buat gitu, analisanya menggunakan Power Pivot. Kemudian
saya juga menjelaskan barusan seperti apa sih kondisi yang sering saya temui ketika saya memutuskan untuk saya pakai Power Pivot aja deh, kalau pakai pivot table biasa nih kemungkinan lebih banyak bukan analisanya gitu ya, tapi mengolah datanya gitu ya, nambahin data lah, ambil data dari table ini, ambil data dari table ini, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya close dulu kemungkinan di sini datanya saya close. Ini juga saya close ya. Oke, nah kemudian setelah overview contoh data, sekarang kita akan import data nih ya. Import data itu apa ya? Kita akan memasukkan gitu datanya ke dalam Power Pivot Editor gitu ya. Kalau kemarin mungkin teman-teman sama Mas Gilang sudah belajar di Power Query Editor, nah sekarang kita di Power Pivot Editor. Nah, cara buka Power Pivot-nya itu ya, mau ngolah Power Pivot-nya itu di mana sih sebenarnya gitu ya. Oke, teman-teman tadi untuk menu Power Pivot yang sudah terbuka ya, teman-teman silahkan klik. Kemudian teman-teman klik Manage nih ya, Manage. Setelah itu muncul nih teman-teman. Muncul apa? Muncul Power Pivot Editor. Oke ya, sebentar kita tunggu dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Muncul Power Pivot Editor. Oke, kalau sudah muncul ini teman-teman ya, baru kita akan melakukan yang namanya insert data atau memasukkan data gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman kalau dilihat ada sedikit menu-menu sedikit kayak di ini ya Microsoft Excel biasa gitu ya. Oke, nah yang akan kita lihat dulu yang pertama adalah get external data ya, alias memasukkan data ke dalam Power Pivot Editor gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman kalau kita lihat ada yang memasukkan data ini bisa dari database ya, kemudian dari data service ini dari website gitu, kemudian dari existing connection ini kalau teman-teman sudah pernah membuat Power Pivot sebelumnya gitu ya. Nah, kita akan pilih dari order sources dulu gitu ya, order sources, dan kemudian di sini karena tadi data yang saya kasih ke teman-teman itu adalah data yang berupa Excel, maka akan saya pilih ya, kita ke bawah, scroll ke bawah, berupa Excel files gitu ya. Pilih Excel files, kemudian next ya. Kemudian baru deh ya ketemu nih Excel file path. Nah, di sini kita diminta apa nih teman-teman ya? Kita diminta untuk memasukkan lokasi di mana file kita berada gitu. Oke, langsung aja browse gitu ya. Saya tadi copy aja di sini file path-nya ya, langsung ke dalam sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, yang pertama saya masukkan adalah data penjualan nih, teman-teman, gitu ya. Data penjualan, kemudian saya klik open. Nah, setelah itu ya, setelah file path-nya saya kasih dan saya pilih file yang mau saya masukkan, yang selanjutnya adalah jangan lupa teman-teman untuk cek ini nih, checklist ini nih, ya. Use first row as column header. Jadi di sini ketika saya cek ya, saya checklist itu data pertama ya yang berada di first row atau di baris pertama itu akan menjadi headers atau judul dari masing-masing kolom gitu ya. Oke. Kalau misalnya saya kasih contoh ya, ini saya tidak cek gitu ya. Tidak saya centang ya, kemudian saya next aja langsung. Nah, ketika kita preview ya datanya, nah seperti ini teman. Judulnya itu hilang tuh. Ya, judulnya jadi F1, F2 ya, F3. Nah, yang seharusnya jadi judul itu malah masuk sebagai datanya kita. Gitu ya. Makanya penting sekali teman-teman untuk melakukan cek di sini ya. Ini di checklist ya, jangan lupa ya supaya nanti ketika ini di checklist kemudian saya next gitu, kita preview datanya. Nah, judul kolomnya itu sesuai dengan yang di Excel tadi gitu ya, nggak F1 F2 ya. Kalau datanya banyak gitu ya, ada misalnya 30 kolom, 50 kolom kan PR juga kita harus ngapalnya F1 tadi data apa ya, F2 data apa ya. Karena di sini teman-teman untuk Power Pivot sendiri kita sudah mainannya itu judul kolom gitu ya. Nanti jadi teman-teman tidak perlu menghafal sebenarnya, cuman harus tahu nih kolom ini ya judulnya ini datanya itu isinya seperti apa. Itu yang harus teman-teman hafal gitu. Oke. Saya klik OK, kemudian saya klik finish.
Ya, saya klik close, baru deh masuk seperti ini teman-teman ya. Di sini seperti yang tadi saya bilang itu ada 5 kolom ya, tadi sampai kode item. Kemudian on source ini adalah data yang isinya jumlah atau kuantiti penjualan ya, kuantiti penjualannya dari tiap-tiap transaksi. 109 ini berarti artinya ada 109 unit ya barang dengan kode MCP 01 terjual kepada customer 101 ini ya. Di bulan apa periode penjualannya? Di bulan apa? Di bulan Januari ya. 2022-01 ini artinya 2022 tahunnya, 01 itu bulannya gitu ya. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Setelah itu ya, kita import data yang kedua nih ya. Import data yang kedua from other sources ya, saya pilih Excel file lagi ya. Kemudian saya pilih data penjual, data data item. Nah, jangan lupa untuk klik ini ya, use personal column header. Next ya, kita preview dulu. Oke, sudah sesuai, baru klik finish. Oke. Close. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, baru ketahuan tuh ya. Di sini dari item detail itu ada item name ya. Item name itu berarti nama produknya. Kode item dari kode dari masing-masing produk gitu ya. Kemudian harga produksi ini adalah harga apa namanya? Harga perolehan gitu ya untuk satu produk ini ya, dibutuhkan biaya sekian untuk membuatnya gitu ceritanya. Oke. Kemudian di sini ada harga jual ya. Harga jual ini harga yang kita keluarkan untuk menjual satu barang. Jadi produk ini nanti ketika sampai ke customer itu dijual dengan harga segini gitu ceritanya. Oke. Setelah itu baru kita akan memasukkan data yang terakhir ya. Order sources, kita pilih Excel file ya. Kemudian next. Kita browse lagi. Baru sekarang kita pilih data customer. Ya. Ingat jangan lupa ini use process from header. Ya. Kemudian next. Ya, finish. Close baru. Nah, baru kita ketemu data customer ya. Customer ini juga ada 5 kolom ya, yang isinya yang pertama customer ID, itu ID unik ya dari masing-masing customer ya. Jadi di sini kita nanti untuk melakukan relationship atau membuat relationship itu nggak pakai nama lagi gitu ya, karena nama ini kan nama customer itu hanya muncul di table customer aja gitu. Oke, kemudian ada data ini ya, nomor telepon customer. Kemudian setelah itu ada alamat dan yang terakhir adalah kota ya, kota di lokasi di mana customer ini berada gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman ya, di sini juga saya akan menjelaskan ya. Nah, dari masing-masing tab primary key itu adalah kode unik yang mewakili dari masing-masing record gitu. Contoh di sini kode uniknya adalah customer ID ya, kode unik ya. Kode unik itu artinya kode itu tidak ada yang sama dengan yang lain gitu ya. Jadi kode itu hanya dimiliki oleh satu record aja. Nah, satu record itu di sini adalah satu row ini. Nah, itu namanya satu record. Gitu ya. Nah, kode uniknya ini ya tidak akan sama dengan record yang lain. Nah, tidak ada yang sama dengan record yang lain. Nah, di sini disebut primary key ya, adalah kunci utama dari satu table. Primary key-nya di sini adalah customer ID untuk di table customer gitu. Nah, untuk di item detail ya, primary key-nya yang mana? Nah, kita lihat tuh kode uniknya yang mana kira-kira ya. Oke. Nah, ada ini juga teman-teman, ada apa namanya? Ada suatu ini ya, suatu kesamaan gitu antara kode unik itu yaitu formatnya biasanya, bukan isinya tapi formatnya. Contoh di sini kita menggunakan 5 huruf gitu ya. Kalau di customer tadi angka berupa 3 angka gitu ya. Nah, kalau ini 5 huruf ya, gabungan huruf dengan angka lah ya. 5 huruf dan angka, di mana itu sebagai salah satu ini ya, cara mempermudah kita untuk membuat satu kode unik gitu ya.
Oke, di sini sebenarnya kalau kita menggunakan item name juga bisa sih, bisa, karena nggak ada yang sama juga gitu namanya. Cuman gini, kalau dilihat di sini jumlah karakternya itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang mungkin lebih panjang, ada yang lebih pendek gitu. Nah, itu tidak baik gitu ya untuk kode item kalau memiliki satu apa namanya memiliki perbedaan jumlah karakter gitu ya di antara satu rekor dengan rekor yang lain. Kemudian dia memiliki spasi, nih spasi ya, ada spasi-spasinya. Jadi diharapkan untuk primary key itu sifatnya unik ya, tidak ada yang sama dengan yang lain. Kemudian jumlah karakternya sama ya, satu dengan yang lain. Yang ketiga itu adalah tidak ada spasi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, oke saya mau menggunakan primary key-nya item name ini, ya nggak bisa. Kenapa tadi ya ada spasi, kemudian jumlah karakter beda-beda gitu. Nah, di sini makanya untuk primary key-nya kita gunakan adalah kode item. Gitu ya. Oke. Kemudian penjualan yang terakhir. Nah, kode item di penjualan ini primary key-nya yang mana kira-kira teman-teman ya? Apa customer ID, kode item atau apa? Gitu. Nah, di sini teman-teman ya, kalau misalnya satu ini ya, satu kode sudah menjadi primary key di tabel lain ya, ketika dia muncul lagi di tabel selain tabel utamanya ya, itu tidak akan menjadi primary key lagi teman-teman. Dia akan menjadi yang namanya secondary key. Nah, kalau di sini primary key-nya apa? Primary key-nya adalah order ID ya, kode unik dari satu record ya, membedakan antara dengan record yang lain gitu ya. Kalau kita menggunakan customer ID sebagai primary key ya, di sini dia tidak unik teman-teman. Tidak unik artinya lihat 101 itu munculnya berkali-kali ya, 102 juga muncul berkali-kali. Contoh juga di sini MCP01 juga munculnya berkali-kali nih. MCP01, MCP01 ya, MCP01 seperti itu ya. Makanya di sini tidak bisa kita gunakan sebagai primary key. Nah, di sini kode ini namanya secondary key gitu ya, secondary key. Nah, nanti secondary key yang di sini akan kita hubungkan dengan primary key yang ada di tabel lain gitu ya, teman-teman. Oke. Setelah ini mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan ya sampai sini silahkan langsung tulis aja di kolom chatnya, nanti akan kita jawab sama-sama di sesi tanya jawab gitu ya. Oke. Setelah itu import data ya, setelah kita sudah melakukan import data ya, tadi kita sudah memasukkan 3 file ya, yang selanjutnya adalah data modelnya teman-teman ya. Data model itu berarti yang tadi ya saya kasih tahu bahwa ada yang namanya primary key dan secondary key, dan cara mengidentifikasi atau membedakan primary key dengan yang lain itu seperti apa. Oke, kemudian yang ini selanjutnya adalah membuat koneksi teman-teman, gitu ya. Nah, di sini membuat koneksi itu artinya membuat relationship ya. Ini teman-teman akan sering mendengar ini, membuat relationship antara satu tabel ya dengan tabel yang lain gitu. Nah, relationship ini ya kenapa harus kita buat ya. Jadi nanti ya yang seperti tadi saya jelaskan, kita nge-lookup antara satu tabel dengan tabel yang lain itu tidak perlu lagi di sini ya. Antar 3 tabel ini semuanya sudah terkoneksi ya, teman-teman bisa gunakan untuk analisa ya. Masing-masing kolom ya dari tabelnya ini juga teman-teman bisa gunakan. Jadi kalau sudah membuat relationship semuanya bisa digunain gitu ya. Nah, cara membuat relationship-nya gimana gitu. Nah, sebelum masuk ke relationship saya kasih tahu dulu ya teman-teman. Yang teman-teman lihat di sini ya, teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah namanya data view ya. Tampilan yang sekarang kita lihat itu adalah namanya data view. Kenapa data view? Ya, kita bisa melihat isi dari masing-masing kolom ya. Kita bisa cek atau bisa lihat dari masing-masing kolom itu isinya datanya seperti apa gitu ya. Nah, untuk membuat relationship ya agar mempermudah ya, sekali lagi agar mempermudah, kita akan membuat tampilan ini menjadi diagram view dulu. Nah, cara mengganti tampilan ke diagram view seperti apa? Nah, teman-teman lihat ke pojok kanan ya. Kita ke pojok kanan ya, di sini ada view dan teman-teman klik diagram view. Kalau saya klik diagram view, nah, akan berubah seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat diagram view ya, secara ininya pun seperti ada ini ya, garis-garis. Nah, di sini memang
Diagram view ini digunakan untuk mempermudah gitu kita dalam melakukan pembuatan relationship antara satu table dengan table yang lain ya. Oke, teman-teman, kalau saya ngomong table berarti di sini ada 3 table nih, table penjualan, table item detail, dan table customer. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini saya arrange dulu mungkinnya biar lebih enak. Table penjualan saya buat di tengah. Ini saya panjangin gini deh, panjangin ini juga sepanjang. Nah, gini ya. Oke, teman-teman. Nah, untuk membuat relationship, ya ingat ya tadi ya, berarti kita akan menghubungkan satu table dengan table yang lain. Nah, untuk menghubungkan satu table dengan yang table yang lain, kita menggunakan apa? Gitu kan. Kolom mana nih yang kita buat? Nah, kalau saya ngomongin kolom, itu artinya saya ngomongin yang ini teman-teman, judulnya, judul kolomnya. Ya, judul kolom ini juga. Nah, yang saya gunakan adalah judul kolomnya. Nah, ingat tadi tentang yang primary key dan secondary key ya, teman-teman. Kalau menghubungkan untuk menghubungkan satu table dengan table yang lain, kita akan menggunakan yang namanya primary key. Ya, primary key ya di masing-masing table gitu. Nah, tapi ingat, kita juga harus tahu secondary key-nya kita. Contoh seperti ini. Item detail ya, itu kan ada primary key yang namanya item kode item gitu ya. Kemudian customer ID, customer table customer ya, itu punya primary key yang namanya customer ID. Kemudian table penjualan ya, itu punya primary key yang berupa order ID gitu. Nah, ketika saya mau menghubungkan, teman-teman harus cari dulu nih ya, lawannya di table yang lain itu apa. Nah, diharapkan ya, lawannya di table yang lain itu adalah kode yang sama, tapi bukan sebagai primary key, tapi sebagai secondary key. Contoh misalnya, gitu ya. Tadi di sini item detail ya, primary key-nya adalah kode item ya. Kita lihat nih, mana di dua table ini yang memiliki secondary key ya berupa kode item juga. Nah, itu ada di table penjualan ya. Dia punya secondary key yang isinya sama nih, kode item. Nah, berarti kita bisa menghubungkan table item detail dengan table penjualan. Ya, caranya gimana sih buat relationship ini? Teman-teman bebas nih, mau mulai dari item detail dulu atau misalnya table penjualan dulu, gitu ya. Bebas mau mulai dari mana, ya silahkan pilih aja. Saya mulai dari item detail dulu deh, ya. Saya mulai dari item detail. Kemudian saya pilih desain ya. Setelah desain teman-teman pilih di sini ada yang namanya menu relationship dan di atasnya kita lihat create relationship. Nah, seperti itu ya. Item detail ketika kita klik relationship akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, kita di sini diminta untuk apa? Select table and column ya that related to one another. Jadi kita diminta nih di item detail ini ya, pilih kolom ya yang sekiranya ya berhubungan dengan satu kolom yang ada di table lain. Ya, yang kita pilih apa? Ya tadi primary key-nya itu teman-teman. Ya, saya pilih sini kode item ya. Kemudian saya di sini mau hubungkan dengan table penjualan. Nah, secara otomatis nih ya, Power Pivot langsung juga mendetek nih. Oke, kalau primary key-nya ini ya di table ini, ketika saya mau menghubungkan dengan table penjualan, langsung terpilih nih. Oh, di table penjualan itu juga ada nih kode item juga. Ya, tapi dia tenang teman-teman, enggak ngebacanya menggunakan judul kolomnya. Jadi judul kolomnya beda pun enggak masalah. Yang dibaca adalah isinya teman-teman. Nah, makanya saya bilang tadi kode primary key atau secondary key itu harus berupa satu kode ya yang unik, kemudian dia jumlah karakternya sama ya, tidak ada spasi kalau bisa, supaya apa ya, seperti ini langsung bisa dibaca gitu teman-teman ya. Oke, setelah ini saya pilih di tabel penjualan ya, dan secara otomatis juga Power Pivot juga memilih gitu ya bahwa di tabel penjualan ini kolom yang sama dengan kode item adalah namanya kode item juga gitu ya. Oke, kemudian saya klik OK. Kalau saya klik OK akan muncul garis seperti ini teman-teman ya. Muncul garis seperti ini, di mana garis ini ya, kalau teman-teman arahkan kursornya ke sini,
Nah, seperti ini langsung ter-highlight tuh ya. Jadi garis ini artinya dua tabel ya, antara tabel item detail dengan tabel penjualan itu sudah terhubung ya. Kemudian dihubungkan dengan yang namanya kode item seperti itu ya. Oke. Setelah itu saya pilih yang kedua nih. Nah, kalau yang kedua saya mulai dari tabel penjualan dulu deh. Ya, saya menghubungkan dengan tabel customer gitu ya. Tabel penjualan dengan tabel customer. Oke. Kemudian di sini create relationship ya, tabel customer. Berarti kalau saya menghubungkan dengan tabel customer ya, tabel penjualan dengan tabel customer, berarti saya harus pakai yang namanya customer ID gitu ya. Kenapa saya pilih customer ID? Karena nanti di tabel customer ya, secara otomatis juga nih sudah terpilih yang memiliki kolom ya, yang datanya isinya sama itu adalah customer ID gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sebelum ini ya, sebelum membuat relationship saya sarankan untuk melihat dulu nih, ketika sebelum membuat relationship, tahu dulu di kolom A itu data yang mau kita pakai untuk relationship itu kolom apa, kemudian di kolom di table selanjutnya atau di table yang akan kita buat relationship-nya, itu juga sudah tahu nih kolom mana yang akan dibuat relationship. Oke, saya klik oke, akan create juga ya teman-teman di sini. Setelah itu kita lihat di sini ya sudah sama ya, tabel penjualan dan tabel customer dihubungkan relationship dengan menggunakan kolom customer ID gitu ya. Oke, mungkin ada di sini pertanyaan. Kalau saya salah buat apa namanya? Buat relationship, cara ngapusnya gimana? Itu gampang banget teman-teman. Ya, cara ngapusnya tinggal klik aja di garisnya, kemudian delete. Gitu. Nah, setelah di-delete ya, teman-teman oke, saya membuat lagi nih. Nah, sebenarnya ada cara yang gampang teman-teman ya, kalau teman-teman sudah hafal gitu ya, saya udah hafal nih, menghubungkan tabel penjualan dengan tabel customer itu pakai customer ID. Teman-teman nggak perlu lagi pakai create relationship ini. Bisa ada cara yang lebih gampang itu tinggal di-drag aja teman-teman ya. Saya pilih dulu misalnya di sini tabel penjualan, saya pilih customer ID, terus saya drag tarik garis lurus ini, arahkan ke customer ID sampai ter-highlight warna hijau ya. Lepas. Nah, sudah gitu ya muncul relationship-nya. Itu ya sesimpel itu. Ya. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan drop di kolom chat, nanti akan kita jawab di sesi tanya jawab ya. Stay tune terus di webinar Komunitas Excel Indonesia, Be Excellent with Excel. Oke, kembali lagi ya bersama aku di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab yang pertama nih. Jadi untuk teman-teman langsung drop aja pertanyaannya di kolom chat. Boleh dimanfaatin kesempatannya untuk bertanya atau mungkin ada yang mau diulang atau mungkin di soal pretest tadi ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Belum ada pertanyaan ya Min ya? Boleh nih, mungkin kalau misalnya materinya juga sudah cukup jelas di yang pertama ini, bisa juga dikasih feedbacknya dulu nih teman-teman. Bisa bilang sudah aman, sudah jelas yang pertama, mau lanjut lagi yang kedua, boleh banget. Atau mungkin kasih thumbs up ya Mas Sofi ya. Biar kita tahu. Betul, takutnya lagi tiduran ya. Jangan dong ya, tapi sih kayaknya enggak ya. Mungkin bisa dikasih feedbacknya dulu nih teman-teman, atau kasih api-api atau kasih thumbs up kalau misalnya mau langsung lanjut ke pemaparan materi yang kedua. Koneksi koneksinya oke aman ya. Boleh nih teman-teman dikasih feedbacknya dulu apakah koneksi kita aman nih. Mungkin bisa dikasih thumbs up ya. Takutnya
karena koneksi kita nggak stabil, jadi kita ngomong nggak kedengeran tadi ya. Iya. Makanya nggak ada yang kasih thumbs up. Oke, aman. Dari Kak Gita udah aman. Oke, udah ngasih thumbs up juga. Kayak bisa kita lanjut ya Mas Lutfi ya, sambil kita iklan dulu dikit supaya Mas Lutfi istirahat dulu bentar. Kalau gitu kita lanjut lagi. Aku kembalikan lagi ke Mas Lutfi, Komunitas Excel Indonesia, Be Excellent with Excel. Tapi tadi yang meninggal kayak bukan bapak-bapak yang itu ya? Iya itu kok. Oh itu. Hilang mampus beneran hilang. Oke, teman-teman, balik lagi ya dengan saya di sini. Oke, buat teman-teman, tadi kita sudah belajar sampai yang namanya split relationship ya, atau menentukan relationship antara satu table dengan table yang lain. Oke, nah sekarang selanjutnya ya kita akan melakukan yang namanya calculation. Nah, apa sih calculation itu? Oke, ya. Untuk membuat calculation, teman-teman, kita balik lagi dulu ya ke data view ya. Oke, tadi seperti yang udah saya kasih tahu nih, kalau data view itu adanya di sini ya, di view, kita pilih data view. Oke, nah seperti ini ya. Jadi gini teman-teman ya, di Power Pivot sendiri ya sebenarnya kita bisa menambahkan satu kolom gitu ya, beberapa kolom lah, sebenarnya nggak terbatas sih. Cuman saya akan di sini menambahkan 3 kolom gitu ya misalnya gitu. Nah 3 kolom itu yang pertama adalah kolom revenue ya. Kemudian yang kedua adalah kolom biaya kirim. Oke, saya ubah dulu biaya kirim. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini juga harga produksi. Oke. Nah, teman-teman, untuk yang pertama ya, revenue, hitungannya sebenarnya sama, simpel kayak yang kita tadi pelajarkan di awal tadi. Untuk revenue sendiri itu merupakan perkalian dari jumlah unit yang terjual ya dikalikan dengan harga jualnya ya, yang tadi ya, harga jual per unit yang ada di tabel item detail gitu. Saya ubah dulu formatnya mungkin. Oke. Nah, cara ininya seperti apa teman-teman? Ya, caranya untuk mengambil ini ya, fungsi lookup lah di sini, seperti mirip sekali fungsi lookup, tapi ininya di sini kita mau ngambil data ya dari tabel lain, tapi berdasarkan satu acuan yang ada di tabel yang sekarang kita akan isi gitu ya. Contoh misalnya di sini saya mau mengambil data harga penjualan ya dari item ini ya, yang nanti akan saya kalikan dengan jumlah unit yang terjual gitu ya. Oke, caranya seperti apa? Di sini teman-teman bisa pakai yang namanya related ya. Related, kemudian setelah related ya diketik, teman-teman bisa pilih nih data yang mau diambil apa gitu ya. Oke, di sini saya mau pilih yang namanya harga jual. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Yang di kiri ini itu adalah nama tabelnya teman-teman ya. Yang di dalam kurung kotak ini teman-teman ya, itu adalah judul kolomnya gitu ya. Jadi di sini saya mau ambil data dari tabel item detail dengan judul kolomnya itu adalah harga jual.
Saya klik 2 kali, kemudian saya tutup, ya. Kalau saya langsung enter, nah langsung dia akan ini ya, apa namanya, create harga jual dari masing-masing itemnya, ya. Kemudian di sini saya tambahkan dulu saya kalikan dengan jumlah ini ya, item unitnya. Terus saya klik, kemudian saya enter. Nah, baru dia terpilih nih teman-teman, gitu. Oke, setelah itu kita sudah punya nih revenue dari masing-masing transaksi, ya. Kemudian di sini juga misalnya contoh biaya kirim, gitu ya. Biaya kirim ya itu adalah anggap 1 unit ya, 1 unit barang itu biaya kirimnya adalah 30.000 gitu ya misalnya ya. Nah, 30.000 nanti akan saya kalikan dengan jumlah unit terjualnya teman-teman ya. Artinya di sini sama dengan 30.000 ya dikali dengan unit terjual. Saya enter. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ya harga produksi. Nah, di ini juga sama teman-teman, caranya dengan revenue. Kita akan pakai fungsi related yang akan mengambil data apa? Data harga produksi yang ada di sini. Gitu ya. Oke, di sini sama dengan kita langsung aja related. Related buka kurung. Terus kita ambil yang namanya harga produksi. Harga produksi ya tutup kurung dikali dengan apa? Unit sold-nya gitu ya. Saya pilih, klik, kemudian saya enter. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi di sini, teman-teman ya. Kolom yang namanya biaya. Oh, gitu ya. Ya, biaya all gitu ya. Artinya penjumlahan antara biaya kirim dan harga produksi ya. Langsung aja bisa sama dengan ini ya. Nah, caranya adalah kita ketik biaya penjualan ya di kolom penjualan, biaya kirim nama kolomnya ditambah dengan produksi misalnya gitu. Nah, jangan sampai salah nih ya di kolom penjualan ya, harga produksi. Enter. Baru ketemu biaya all-nya berapa. Seperti itu. Nah, berikut untuk yang namanya calculation gitu ya, teman-teman. Jadi simple calculation ini sebenarnya menambahkan apa namanya menambahkan kolom ya di mana kita bisa mengambil gitu data dari tabel lain ya. Di sini tadi saya ngambil dari item detail ya berupa harga produksi yang akan saya kalikan dengan unit sold ya. Kemudian satu lagi adalah harga jual yang saya kalikan dengan unit sold juga yang akan menghasilkan revenue gitu ya. Oke. Nah, setelah ini teman-teman ya, setelah calculation tadi simple aja, kemudian kita akan membuat measure gitu ya. Jadi measure ini kita membuat suatu ukuran ya. Nah, biasanya saya di sini membuat yang namanya penjumlahan ya atau sum lah gitu. Kan contohnya seperti ini teman-teman. Saya pengen tahu sebenarnya total dari revenue kita itu berapa sih gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kan kalau dilihat di sini ada yang namanya data area ya. Terus yang di bawah yang kosong ini adalah calculation area. Biasanya dia dipisahkan menggunakan garis tebal ini teman-teman. Ya, yang bisa saya tarik ke bawah ya, data areanya semakin gede, saya tarik ke atas, data areanya semakin kecil, calculation areanya semakin besar gitu. Nah, caranya gimana? Membuat measure ya. Di sini teman-teman di calculation area ya, langsung klik aja sama dengan ya, sama dengan sum. Nah, sum. Sum ini ya teman-teman bisa menjumlahkan tapi dia langsung satu kolom teman-teman ya. Satu kolom gitu ya. Di sini saya akan menjumlahkan revenue ya, penjualan soal di atas. Penjualan revenue. Nah, jadi saya udah tahu nih revenue saya nanti ada berapa. Nah, seperti ini ya. Terus saya juga bisa di sini ganti ya measure satunya ya. Measure satunya bisa saya ganti. Caranya saya masuk ke dalam formula bar ini,
kemudian saya blok, kemudian saya ganti dengan revenue. Total revenue. Nah, seperti itu. Ya. Saya kasih di sini whole number. Itu ya, 425 miliar gitu. Kemudian saya juga di sini akan menjumlahkan yang namanya biaya gitu ya, yang biaya di sini biaya all gitu ya. Saya pilih di tabel penjualan, kemudian biaya all. Ya. Kemudian saya tutup kurung, kan enter. Nah, di sini juga measure satunya saya ganti jadi total biaya. Ya. Oke, di sini saya ganti dulu jadi whole number. Saya kasih desimal. Ini juga ya. Whole number kasih desimal. Ini juga whole number. Biar enak ya teman-teman ngelihatnya. Sini whole number saya kasih desimal. Nah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga saya bisa langsung mengetahui gitu. Misalnya saya pengen tahu nih revenue yang saya punya itu berapa. Profit yang saya punya. Gitu. Nah, caranya seperti apa? Sama teman-teman ya. Tinggal sama dengan ya total revenue, saya ketik aja nih total revenue, terus pilih yang ada lambang sigmanya ya, itu yang berarti datanya itu adalah penjumlahan ya, total penjumlahan gitu. Revenue ya dikurangi sama biaya. Nah, seperti ini ya, pilih yang sigma, biaya, kemudian saya klik, oke, kemudian saya enter. Nah, di sini langsung ketemu deh ya, profit. Saya ganti measure satunya jadi profit. Oke, seperti itu teman-teman ya. Saya ganti di sini whole number, kemudian saya kasih pemisah ribuan ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Berikut untuk measure. Nah, setelah ini ya, setelah measure nih teman-teman, kita akan membuat table ya dari pivot table. Kemudian kita juga akan membuat grafik ya dan slicer. Nah, jadi gini teman-teman ya. Intinya kan dari Power Pivot adalah kita membuat table ini ya, table pivot table, di mana pivot table ini adalah data yang sudah kita buat relationship-nya tadi ya, dari data model kita yang ini ya. Jadi komponen-komponen yang ini ya sudah semuanya bisa kita analisa menggunakan pivot table ya. Termasuk teman-teman kalau lihat di sini tabel penjualan ya. Tadi kan baru kita tambahkan revenue, biaya kirim dan lain-lain. Itu juga bisa nanti kita gunakan di pivot table-nya. Oke. Caranya gimana kalau mau memunculkan pivot table gitu ya. Caranya gampang teman-teman. Teman-teman pilih ya di home ya. Silahkan di tengah itu sebelah formatting, sebelah kiri formatting ada yang namanya pivot table. Ya. Untuk memunculkan pivot table teman-teman klik di sini, terus klik ini teman-teman, pivot table. Ya. Kita munculkan di worksheet baru aja ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini ya. Nah, ada 3 tabel kan. Nah, 3 tabelnya ini juga langsung bisa kepakai semua teman-teman ya. Di customer tuh ada 5 tabel ya. Di item detail itu ada 4 tabel. Kemudian di penjualan itu ada beberapa tabel nih, banyak ya. Semuanya bisa kita masukkan ke dalam pivot table-nya gitu. Oke. Yang pertama ya, di sini saya pengen tahu dulu ya, membuat analisanya itu adalah pengen tahu penjualan produk mana yang paling besar gitu ya. Oke. Penjualan berarti saya ambil ini dulu ya. Unit sold dulu. Unit sold ya. Secara unit kita ada 22.179 unit barang terjual gitu. Sebelumnya saya pindahkan dulu mungkin agak ke tengah gitu ya. Nah, di sini. Oke, kemudian kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya kan tabel penjualan ini nggak punya nih yang namanya nama ya, nama barang ya. Ada itu hanya
kodenya aja gitu ya. Tapi karena tadi ya, ingat kita sudah buat relationship-nya dengan table item detail. Jadi nama barangnya di sini bisa kita pakai juga ya. Item name saya taruh di sini. Nah, seperti ini kan teman-teman tuh. Nama itemnya sudah muncul, kemudian penjualannya juga sudah muncul per unitnya ya. Di sini saya klik kanan, kemudian saya sort dari besar ke kecil. Oke. Ternyata di sini teman-teman, secara penjualan in unit ya, paling banyak itu ada di iPhone 12 dengan 2.818 unit yang terjual. Gitu ya. Kemudian penasaran dong, apakah dengan penjualan sebanyak ini revenue-nya juga paling banyak ya? Oke, kita tes. Copy sebelahnya gitu ya. Sekarang kita ganti nih ya. Enggak apa namanya? Enggak unit sold lagi, kita ganti dengan revenue gitu. Nah, revenue ya kan adanya di tabel penjualan ya. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman ini kolomnya banyak ya, nggak perlu scroll ke bawah-bawah gini teman-teman ya. Ini tetap close aja bisa. Teman-teman tinggal ketik di sini revenue. Nah, revenue sudah muncul nih ya. Dia juga sudah memberitahu bahwa revenue ini berada di dalam tabel penjualan. Oke, ini revenue yang saya maksud gitu ya. Saya masukkan ke dalam values. Nah, sudah ketemu juga revenue saya itu sebesar 425 miliar gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya saya ini ya, saya sort gitu paling besar ke kecil. Oh, ternyata teman-teman ya, walaupun paling terbanyak itu adalah iPhone 12 gitu. Untuk revenue terbanyak itu ternyata bukan dari iPhone 12, tapi dari MacBook Pro gitu ya. Oke. Ternyata revenue terbanyak pada MacBook Pro. Oke, kalau seperti itu apa kita cek lagi? Apakah di sini ya paling banyak itu profitnya juga dari MacBook Pro gitu. Oke, nah, di sini kita ganti sorry ya, jangan revenue tapi profit. Profit. Nah, profit di sini ya. Nah, profit ini kan sebenarnya hanya ada di measure ya tadi teman-teman. Nah, hanya ada di measure ya. Tidak ada di calculation, tidak ada di kolom gitu. Tapi tetap bisa digunakan teman-teman ya. Tetap bisa digunakan profit. Gitu. Oke, profit saya masukkan di sini. Set. Oke. Kemudian saya sort. Oh, ternyata iya teman-teman ya. Jadi revenue terbanyak juga profitnya juga ikut terbanyak ya, MacBook Pro. Paling rendah itu revenue ada di Apple Watch ya. Kemudian revenue profitnya juga paling rendah ada di Apple Watch gitu. Oke. Setelah ini teman-teman ya, pasti bos saya penasaran juga dong. Coba dong kalau sudah kita tahu nih by product ya, apakah apa namanya? Saya juga pengen tahu gitu katanya ya. Saya juga pengen tahu kalau misalnya yang paling banyak melakukan pembelian ini customer saya itu siapa sih? Ya, sih kita copy lagi nih. Kita copy lagi. Oke. Nah, di sini kan teman-teman punya nama produknya ya. Sekarang saya pengen isi di sini dengan nama customer ya. Customer. Nah, nama customer itu ya. Itu hanya ada di table customer. Bisa juga teman-teman kita pakai, nggak perlu tadi ya. Lookup kayak yang di awal tadi. Oke, saya masukkan di sini. Nah, saya sudah tahu nih sekarang ya. Paling banyak gitu customer sort lagi itu semua ya. Paling banyak melakukan pembelian kita itu adalah ternyata Jaya Gadget Aeon. Oke, iya iya iya. Oke, kalau gitu sorry. Sort lanjut ya. Kalau begitu saya pengen tahu juga nih ya, apakah Jaya Gadget ini juga yang memberikan profit paling besar ke kita ya, langsung kita cari profitnya aja kalau ini profit. Oke, di sini saya sort lagi, klik kanan, largest, small. Oh, benar teman-teman. Ternyata selain memberikan penjualan unit paling banyak, dia juga memberikan profit paling banyak, gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman di sini ya, penjual gadget ini beli unitnya paling sedikit, ya. Tapi dia juga tidak belum tentu dia memberikan profit paling sedikit juga, ya. Paling sedikit di sini memberikan profit ternyata ada Galaxy Gadget.
gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, analisa-analisa sederhananya. Kemudian di sini juga nih selain tadi atas produk kemudian sama konsumen yang melakukan pembelian paling banyak ya, revenue dan profit paling banyak, bos juga pengen tahu nih kalau misalnya siapa sih kota atau kita tuh paling banyak ngirim barang gitu ya, ke kota mana gitu ya. Karena di sini kita pasti mau memberikan tambahan salesperson gitu misalnya contohnya ke kota-kota yang paling dikit penjualannya gitu ya. Oke, berarti kita bisa analisa berdasarkan kota juga nih teman-teman ya. Kota ini kita pakai yang namanya city ya, teman-teman klik aja city di sini, dia berada di tabel customer, silakan masukkan ke row. Nah, kita sort lagi largest to smallest. Oke, ternyata paling sedikit ya itu adalah di Bogor dan Bintaro. Oh, mungkin ya nanti kalau misalnya kita ada kesempatan atau misalnya ada ide untuk nambah salesperson, kita akan tambahkan di kota Bogor sama Bintaro nih supaya nanti ya bisa nambah jumlah customer yang di sana. Gitu ceritanya ya. Oke, kemudian kalau revenue, cek revenue ya paling sedikit apakah di sana juga. Oh, inline ya ternyata ya, penjualan unit dikit, revenue juga dikit gitu ya. Oke, kemudian di sini profit. Profit. Nah, kita sort juga gitu. Oh, inline juga nih Bogor, Bintaro nih ya. Penjualan unit itu paling dikit, revenue menyumbang revenue paling dikit juga sama profit paling dikit. Oke, jadi kalau misalnya kita punya strategi untuk nambah salesperson ya, saya pengen nambah di 2 kota ini misalnya gitu ya, Bogor dan Bintaro gitu ya. Oke, kemudian biasa nih kan bos biasanya kalau misalnya analisa suka liar ya, saya pengen tahu juga dong gitu. Sebenarnya kalau di bulan Januari aja gitu ya, penjualan kita tuh berapa gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, kalau saya misalnya tambahkan bulan atau periode gitu ya, berarti saya akan tambahkan di filter gitu ya. Periode. Periode penjualan di filter gitu ya. Di sini saya pilih misalnya ya yang Januari nih 2022 01 Januari saya okein. Nah, ternyata yang ganti cuma ini teman-teman ya. Saya pengen ya kalau misalnya saya ganti di sini ya, saya filter gitu misalnya bulannya itu bulan Januari, itu yang tergantikan itu semua tabelnya teman-teman ya. Semua tabelnya tergantikan. Gimana caranya? Oh, bisa. Gampang itu. Kita akan menggunakan yang namanya slicer ya. Oke, di sini saya hilangin dulu filternya gitu ya. Nah, di sini teman-teman, pilih salah satu tabel yang ada di sheet ini aja ya. Kemudian teman-teman klik insert ya, kemudian teman tambah di sini yang namanya slicer. Nah, ketika teman-teman pilih slicer, tinggal pilih nih nah tabelnya ya. Kita pilih all dulu ya untuk memunculkan semua tabel ya. Nah, tadi periode penjualan ada di mana nih? Periode penjualan ya, pasti di tabel penjualan ya. Kita pilih, kemudian di sini kita pilih periode penjualan ya, cek kemudian oke. Nah, akan muncul filter seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kemudian saya misalnya saya klik ini ya 2022-01 artinya tahun 2022 bulan Januari. Saya klik, nah, akan muncul filternya itu tetap hanya ada di satu tabel ini aja ya. Gimana caranya untuk memunculkan di tabel lain ya? Gampang teman-teman. Teman-teman harus ubah koneksinya nih ya. Klik kanan di filter ini ya, di slicer ini klik kanan. Kemudian teman-teman pilih slicer setting ya. Kemudian klik kanan yang bukan slicer setting ya, report connection. Report connection ya. Nah, di sini ada keterangan seperti ini ya. Pivot table name-nya ya 1 sampai 8, kemudian dia berada di mana? Sheet 1 semua. Ini data kita ada di sheet 1 semua ya. Saya checklist dulu semua teman-teman ya. Artinya ya, koneksi yang ada di filter ini akan mempengaruhi semua table yang ada di sheet 1 ya. Teman-teman bisa pilih ini. Misalnya pivot table 8 ini nggak mau dibuat koneksinya terserah ya. Sini saya mau buat dulu semua, kemudian saya klik OK. Nah, baru ya, ketika saya filter misalnya di sini pilih bulan Januari aja 2022-01, otomatis semuanya akan berubah. Oke. Ya.
Oke, di Januari juga sama ya, ternyata paling sedikit penjualan itu di Bintaro dan Depok. Kemudian Depok Bintaro juga penyumbang revenue dan profit paling sedikit gitu. Oke, nah kalau kita lihat ternyata di bulan Januari loh teman-teman ya, unit paling banyak terjual itu adalah Apple Watch loh. Ya, bukan iPhone 12 tuh, Apple Watch. Tapi untuk secara revenue dan profit itu tetap sama ya. MacBook Pro dan MacBook Pro juga gitu ya, penyumbang terbanyak ya. Oke, kalau Februari gimana? Februari, oh ternyata Februari berubah lagi nih, paling banyak ternyata iMac ya, penjualan terbanyaknya secara unit. Namun untuk revenue dan profit tetap dikuasai sama MacBook Pro. Wah gila nih, berarti MacBook Pro ini produk yang paling banyak mendatangkan revenue dan profit gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah Maret ya. Maret juga sama ya, iMac. Ya, iMac 27 inch ya. Oke, kalau misalnya teman-teman gabungkan semua gitu ya, tiga ini ternyata iPhone 12. Gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman, untuk membuat yang namanya pivot table beserta slicer gitu ya. Oke, selanjutnya selain tampilan berupa ini ya teman-teman, selain tampilan berupa pivot table kayak gini, kita juga bisa ya menampilkan dalam bentuk grafik atau chart gitu. Caranya gimana? Caranya gampang teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung munculkan pivot chart kayak gini, atau nanti ya, pivot table jadikan chart ya. Oke, saya ajarkan dulu yang langsung chart gitu teman-teman. Kita buat yang new worksheet deh ya. Di sini saya kasih chart ya, di sini terus saya kasih pivot table. Oke, yang chart ini teman-teman ya, kita juga bisa ya, bisa menampilkan data yang mirip gitu ya. Coba di sini saya mau menampilkan data paling banyak gitu ya, data apa namanya penjualan paling banyak berdasarkan nama produk. Berarti di sini item name ya. Item name saya taruh di sini gitu misalnya. Kemudian di sini saya taruh unit sold gitu ya. Sold. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat kan ada seperti ini ya, item name filter ini. Ini bisa dihilangkan, tenang aja. Cara menghilangkannya gimana? Teman-teman klik di grafiknya, kemudian pivot chart analyze, ya, field button, ya, hide all. Hide all. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini legendnya ya, legendnya itu total. Oke, bisa kita hilangkan kalau teman-teman nggak mau gitu, kasih legend ya, kita hilangkan. Nah, judulnya kita ganti misalnya gini. Penjualan by product gitu. By product. Ya. Nah, di sini juga teman-teman ya, dalam tampilan chart seperti ini juga teman-teman bisa loh tetap menggunakan yang namanya slicer. Contoh misalnya saya di sini insert slicer, saya mau menampilkan apa? Saya mau menampilkan filternya itu berupa periode penjualan ya sama kota gitu misalnya city gitu ya. Nah, akan muncul dua seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Contoh misalnya saya pengen tahu penjualan di bulan 1 aja. Ya. Oke, di sini hanya harus oke, saya kasih dulu ini ya teman-teman. Data label. Nah, supaya bisa tahu nih kita. Ya. Ini paling tinggi berarti dia paling banyak penjualannya ya. Apple Watch. Coba kalau saya pengen cek kalau di Bekasi apakah Apple Watch juga paling banyak di bulan Januari. Wah ya sama teman-teman ya. Kalau Bintaro apakah sama? Wah ternyata enggak. Kalau Bintaro ternyata MacBook Air. Bogor
Ya, oh enggak, Bogor Apple Watch juga. Depok enggak ya. Oh sama Apple Watch juga ya, dan Jakarta misalnya gitu. Ternyata kalau Jakarta iPhone 12 Pro. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ya, jadi disajikan data berupa apa namanya grafik ini dan ditampilkan slicernya ini juga untuk memfilter gitu ya, teman-teman, ketika melakukan analisa gitu ceritanya. Oke. Nah, selain menampilkan dalam bentuk chart kayak gini ya, langsung chart, teman-teman juga bisa, tadi saya bilang, menampilkan dalam bentuk table kemudian dibuat chartnya. Gitu ya. Contohnya gimana? Saya munculkan lagi dalam bentuk table ya, pivotnya. Insert pivot table, saya kasih di sini nama table and chart. Nah, ini paling enak menurut saya. Kenapa, teman-teman? Karena bisa melihat bentuk chartnya dan juga bisa melihat secara data dalam table gitu. Oke, contoh misalnya di sini saya buatkan juga yang sama ya, item name, misalnya item name, kemudian di sini juga sold, unit sold. Nah, teman-teman ya, dalam bentuk table gini ya, teman-teman bisa juga insert di sini ya. Kemudian teman-teman pilih nih ya. Nah, insert, pilih, sorry, saya ulangi ya. Klik di tabelnya, kemudian insert, teman-teman bisa pilih grafik atau chart yang teman-teman mau. Misalnya dalam bentuk ini, atau misalnya dalam bentuk pie, gitu, atau seperti apa. Ya, terserah teman-teman. Oke, saya misalnya dalam bentuk ini deh, 3D gitu ya. Oke, di sini tadi saya hilangin dulu hide all ya. Penjualan by product. Oke. Ya. Kemudian saya tambahkan data label. Ya, kemudian data labelnya saya kasih format ini ya, warna. Nah, biar kelihatan. Tuh, ya. Kemudian misalnya di sini teman-teman juga misalnya bisa tambahin, saya copy dulu di bawah gitu. Kemudian ini diganti dengan misalnya kotak gitu. City, sorry ya, namanya city. Nah, di sini juga teman-teman insert misalnya dalam bentuk kayak gini. Ya, saya hilangin dulu build buttonnya, saya close dulu, kemudian saya ubah desainnya ya, biar sama. Sorry, bukan ini teman-teman, insert. Nah, ini ya. Oke, saya hilangin dulu build buttonnya ya. Kemudian saya sandingkan gitu misalnya, sorry. Saya sandingkan di sini ya. Saya hapus dulu legendnya. Penjualan by kota gitu misalnya, kota. Nah, kemudian di sini saya tambahkan juga data label ya, yang sama dikasih ini juga biar kelihatan jelas. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini saya masukkan juga misalnya slicer ya, berupa periode penjualan ya. Nah, periode penjualan gitu, yang dimana connection reportnya ya, connection reportnya di sini ada di table and chart ya, dua-duanya nih di sheet table and chart dua-duanya saya buat koneksinya. Saya kemudian di tombol ini teman-teman ya, kolomnya ya di slicer ini, ketika saya klik slicer kemudian ada pilihan slicer, kolomnya itu saya buat 3. Kenapa? Supaya nanti kayak gini teman-teman. Nah, seperti itu ya.
Nah, tinggal jadi nanti analisanya kalau lihat penjualan misalnya bulan Januari gitu ya. Penjualan paling banyak itu ternyata adalah Apple Watch gitu ya, di mana penjualan Apple Watch itu ya ini belum tentu Apple Watch-nya semua di Jakarta ya, tapi kalau melihat by produk ya penjualan terbanyak adalah Apple Watch gitu misalnya. Kemudian kalau paling banyak di kota ya, by kota itu adalah kota Jakarta. Nah, teman-teman tinggal buat nih nanti misalnya di bawahnya tambah by customer gitu ya, by revenue lah segala macam. Ya, jadi analisanya lebih enak gitu ya, kalau sudah terilustrasi seperti ini itu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya dalam materi Power Pivot ini. Buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kalau misalnya ada juga tadi penyampaian saya yang kurang jelas, atau misalnya ada tadi pertanyaan yang di pretest belum terjawab gitu ya, silahkan drop aja di kolom chat. Nanti akan kita tanya, akan kita jawab ya, bukan tanya ya, masa ditanya lagi. Akan kita jawab sama-sama di sesi tanya jawab ya. Stay tune terus di webinar Komunitas Excel Indonesia, Be Excellent with Excel. Oke, kembali lagi bersama aku di sini. Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab yang kedua nih ya Mas Lutfi ya. Jadi untuk teman-teman bisa nih langsung di drop pertanyaannya di kolom chat. Mungkin ada yang mau diulang, nggak apa-apa banget ya Mas Lutfi ya. Yes. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan di soal pretest, nggak apa-apa banget. Atau mungkin ada yang masih kurang paham tadi, boleh banget langsung drop aja pertanyaannya di kolom chat. Minta diulang secara singkat, nggak apa-apa. Atau mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, boleh dikasih feedbacknya juga ya Mas Lutfi ya. Apakah sudah? Asal jangan nanya masa depan ya. Jangan dong, kita bukan Quick. kita bukan Barara ya kebetulan ya. Jadi pertanyaannya seputar Power Pivot aja nih ya Mas Lutfi ya. Boleh dikasih feedbacknya dulu nih teman-teman. Takutnya pada ketiduran ya Mas Lutfi ya, tapi kayaknya enggak sih ya, semoga. Sih nyangkanya udah ngerti semua sih. Kayaknya sih udah pada paham semua ya. Mungkin bisa dikasih feedbacknya nih kalau emang beneran udah paham semua teman-teman. Atau mungkin mau lanjut ke post test dari Kameri udah paham, mantap. Langsung paham ya satu kali. Oke, ada yang apa lagi? Sepertinya mostly udah pada paham kali ya Mas Lutfi ya, tidak ada yang bertanya nih, mungkin bisa kita post test langsung nih Mas Lutfi, udah pada nggak sabar untuk tahu berapa ya rata-rata nilainya nih. Kalau gitu kita post test dulu kali ya, ditampilin dulu nih video bagaimana cara melakukan post test di website supaya teman-teman tidak kebingungan, takutnya ada yang baru join ya, tapi kayaknya sini udah pada tahu semua cara untuk post test, tapi kita tetap tampilin dulu. Silakan Mimin. Ini Mimin akan ngajarin kalian gimana sih caranya ngisi post test. Caranya adalah kalian masuk ke menu profile, terus kalian masuk ke My Learning, terus sobat masuk ke On Progress. Sobat akan menemukan tombol mulai post test. Di sana sobat bisa mengisi nama lengkap. Pastikan namanya tidak salah ya, karena akan berpengaruh dengan sertifikat yang sobat miliki. Terus isi jawabannya dengan benar, biar sobat mendapatkan nilai di atas 70 agar mendapatkan sertifikat. Langsung disubmit, nanti nilainya akan keluar. Wah, Mimin gagal nih. Kalian bisa nggak ya? Ayo, jawab dengan benar ya. Halo Sobat K, kali ini Mimin akan ngajarin kalian gimana sih caranya ngisi post test. Caranya adalah kalian masuk ke menu profile, terus kalian masuk ke My Learning, terus sobat masuk ke On Progress. Sobat akan menemukan tombol mulai post test. Di sana sobat bisa mengisi nama lengkap. Pastikan namanya tidak salah ya, karena akan berpengaruh dengan sertifikat yang sobat miliki. Terus isi jawabannya dengan benar, biar sobat mendapatkan nilai di atas 70 agar mendapatkan sertifikat. Langsung disubmit, nanti nilainya akan keluar. Wah, Mimin gagal nih. Kalian bisa nggak ya? Ayo, jawab dengan benar ya. Halo Sobat K, kali ini Mimin akan ngajarin kalian gimana sih caranya ngisi post test. Caranya adalah kalian masuk ke menu profile, terus kalian masuk ke My Learning, terus sobat masuk ke On Progress.
Sobat akan menemukan tombol mulai post-test. Di sana sobat bisa mengisi nama lengkap. Pastikan namanya tidak salah ya, karena akan berpengaruh dengan sertifikat yang sobat miliki. Terus isi jawabannya dengan benar, biar sobat mendapatkan nilai di atas 70 agar mendapatkan sertifikat. Langsung disubmit, nanti nilainya akan keluar. Wah, Mimin gagal nih. Kalian bisa gak ya? Ayo, jawab dengan benar ya. Oke, post-testnya sudah bisa dilaksanakan nih teman-teman. Jadi langsung aja dilaksanakan seperti biasa. Nanti jika ada kendala bisa langsung hubungi Mimin WA nih. Oke Mas Lutfi. Sebelum kita makan siang ya, sebelum kita lanjut makan siang dulu, boleh nih dikasih kata-kata semangat supaya teman-teman tetap semangat belajar Excel-nya nih. Oke, mungkin kita ngucapin terima kasih dulu buat Betul. teman-teman yang udah ikut webinar kita di hari Sabtu ini. Terus sebenarnya kalau ngomong Excel, apakah Excel susah atau enggak ya teman-teman? Biasa atau enggak terbiasa aja gitu ya. Saya juga belajar Excel atau bisa Excel pas sudah kerja. Dulu waktu kuliah juga ini kan masih ya cuman bisa sum doang gitu ya kan. Nah, ini sih jadi tergantung teman-teman nanti membiasakan diri menggunakan Excel atau enggak, gitu aja sih. Jadi harus sering-sering dikulik-kulik sendiri nih teman-teman supaya terbiasa. Oke, kayak kita waktunya untuk lanjut makan siang dulu ya Mas Lutfi ya. Jangan lupa nih teman-teman ya yang mungkin ambil full advance atau full paket atau mungkin yang hanya ambil sesi tapi kayaknya nggak ada nih ya yang ambil full paket semua. Nanti jangan lupa kita ada kelas advance 4 lagi ya masih sama Mas Lutfi di jam 2 siang. Kalau gitu kita istirahat makan siang dulu. Sampai ketemu nanti siang komunitas Excel Indonesia, Be Excellent with Excel. Jangan lupa makan siang.